Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan saya Amartasari Sumitomo, CBG Angkatan 8 dari Kabupaten Bangka. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Pendidikan berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang terpusat pada guru. Guru mendominasi pembelajaran. Kemudian pembelajaran selalu di kelas karena merasa kelas adalah tempat yang sangat baik untuk mereka belajar. Mengutamakan menilai pengetahuan dengan ulang-ulangan, dengan banyak ulangan sehingga hanya pengetahuan kognitif yang berkembang pada anak. Pembelajaran mandiri belum berkelompok, jadi lebih fokus pada pribadi anak sendiri dalam mengerjakan ulangan dan kurangnya interaksi antara siswa. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, guru itu menuntun, membimbing anak untuk menggali potensi yang dimiliki. Jadi guru itu berhamba pada anak. Jadi pembelajaran itu maksudnya berpusat pada anak. Jadi tugas guru itu menuntun, membimbing, memfasilitasi anak, melayani anak untuk tumbuh berkembang mereka, baik pengetahuan, afektif, kognitif, psikomotorik anak dapat berkembang dengan baik. Jadi sehingga mereka mengetahui kodrat yang mereka miliki. Kemudian pendidikan yang memerdekakan anak tidak tergantung pada orang lain tetapi bersandar pada kekuatan sendiri. Jadi di sini pendidikan itu membimbing anak bagaimana anak bebas untuk berpendapat, anak bebas untuk menuangkan ide-idenya, anak bebas untuk berperilaku ketika bekerja sama, menuangkan ide-ide gagasannya. Jadi mereka tidak merasa takut, mereka percaya diri, mereka merasakan lingkungan yang nyaman, sehingga mereka bisa menyampaikan semua yang ada dalam diri dia, menggali potensi dia untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, sehingga mereka bisa saling berbagi ide-ide sesuai dengan potensi yang mereka miliki tanpa ada yang merasa dibully atau tidak dihargai, sehingga setiap anak merasa merdeka untuk mengungkapkan ide dan gagasannya dan berkembang dengan baik. Permainan menjadi bagian dari pembelajaran di kelas atau di luar kelas. Permainan ini membuat pembelajaran menjadi aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi dengan permainan anak menjadi bersemangat, dengan permainan pembelajaran menjadi tidak monoton, tidak membosankan, anak menjadi aktif, anak menjadi bersemangat untuk mengikutinya. Dan pembelajaran ini tidak hanya di kelas, karena sumber belajar tidak hanya di kelas, ternyata di luar kelas itu banyak sekali lingkungan sekitar yang bisa digunakan sebagai sumber atau media belajar, sehingga anak bisa berkembang, anak bisa menuangkan ide-ide yang mereka miliki menggunakan apa yang ada di sekitar mereka. Selain itu, menambahkan laku anak dalam sosial budaya dan menghargainya. Jadi melalui ini juga betapa pentingnya budaya di mana mereka tinggal. Mereka harus mengenali, mereka harus merasa memiliki budaya-budaya yang sudah ada. Kemudian selain mengenali, memiliki, membudayakan, membiasakan untuk terbiasa dan tahu paling tidak budaya di mana dia tinggal. Melalui lagu-lagu, melalui tarian-tarian daerah, mereka juga mengetahui di tempat dia tinggal ini memiliki budaya-budaya yang sangat beragam.
kemudian makanan-makanan khas yang dia miliki, sehingga suatu saat ketika mereka berada di lingkungan masyarakat, mereka memiliki sesuatu yang sudah mereka dapatkan, yaitu budaya yang mereka bawa di tempat asal mereka. Kemudian kesempurnaan budi pekerti membawa anak pada kebijaksanaan, bahwa saya menyadari di sini bahwa anak itu bukan kertas putih yang kemudian kita tulis, kemudian kita kita bentuk catatannya sehingga anak menjadi pribadi yang baik. Ternyata tidak, anak di sini sudah memiliki tulisan-tulisan yang samar, baik itu tulisan baik dan tulisan buruk. Nah, tugas guru adalah menebalkan perilaku-perilaku, karakter-karakter yang baik sehingga anak ini bisa menjadi anak yang memiliki budi pekerti yang baik dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh guru di kelas, sehingga anak menyadari berapa pentingnya budi pekerti ini yang akan nantinya dibawa anak ke dalam mereka ke kehidupan bermasyarakat bersama keluarga, bahkan di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Jadi dengan kebiasaan berdoa, bagaimana kebiasaan menghargai, kemudian kebiasaan untuk saling tolong menolong. Nah, ini dilakukan sehingga anak memiliki budi pekerti yang baik dengan cara menebalkan tulisan-tulisan samar tadi. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menyusun pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian, saya juga akan menyusun pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan supaya mendorong siswa berpikiran kreatif, inovatif, berinisiatif, atau memerdekakan anak. Jadi pembelajaran yang menarik sehingga tidak monoton, memberi kesempatan anak seluas-luasnya, membebaskan mereka ketika menyampaikan pendapat yang terarah, dan mengarahkan mereka agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Berkolaborasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat di lingkungan sekitar. Jadi agar pembelajaran ini benar-benar tercapai dengan baik, perlunya kolaborasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua dan masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga keberhasilan pembelajaran secara afektif, psikomotorik dan afektif ini berkembang dengan baik, dan anak bisa mengetahui kodrat mereka yang sudah mereka bawa. Kemudian budi pekerti dengan kebiasaan-kebiasaan baik tentunya selalu mengingatkan pentingnya untuk berdoa, pentingnya untuk saling peduli dengan temannya, bersosialisasi, bersikap sopan satu terhadap orang tua. Kemudian mengenalkan, melestarikan siswa terhadap kearifan lokal. Itu juga membiasakan menyanyikan mereka lagu-lagu daerah, cerita-cerita daerah, juga ada ekskul menari tarian daerah, sehingga mereka merasa memiliki budaya-budaya yang sudah ada. Baik, itu tadi hasil kesimpulan dan refleksi saya selama saya mempelajari tentang filsafat atau pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.